Terkena COVID ini guys, saya harap rekan-rekan yang lain tidak kena COVID guys. Cukup kami aja guys. Terima kasih guys. Sehat selalu dan semangat guys. Oh lupa, nggak bukan cara guys. Semangat, tetap sehat, makan yang banyak, jangan lupa semangat. Oke guys, bilang guys dong. Guys. Terima kasih. Salam semangat. Mereka. Menurut saya, atau nggak tahu menurut tim gugus tugas atau dari tim ini seolah-olah tim COVID-19 itu adalah lelucon atau gimana, saya nggak paham. Setelah beredar santri yang dorong-dorongan dengan main-mainnya, dianggap karena di asramanya tidak ada belangkar, muncul lagi video seperti ini. Kan itu yang menjadi pertanyaan kita gitu loh. Begitu, tolong saya minta penjelasannya. Masalahnya apa? Inti masalahnya apa barusan dari yang video barusan? Itu penanganan. Ini penanganannya seperti gimana? Pertama itu, kenapa? Ini diduga ini adalah dia seorang ASN. Jadi kembali lagi kepada perkataan Bang Yos tadi, bahwasanya di sela-sela ASN yang lain bergebu-gebu untuk menyikapi permasalahan COVID-19 ini ada beberapa ASN yang menurut saya tapi ini dianggap lelucon, tidak memberikan contoh mungkin ya. Tidak memberikan contoh. Pertama itu. Yang kedua, ini tindakan seperti ini apakah dibenarkan atau tidak? Yang dimana ini dilakukan dari mulai yang kemarin itu adalah di salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan atau penanganan positif atau OTG yang ditunjuk oleh tim tugas. Di mana itu posisinya, di mana? Rumah sakit mana? Ini di Rumah Sakit Medina karena pelangnya itu videonya emang di Rumah Sakit Medina seperti itu. Dari Rumah Sakit Medina ada. Kasih. Nah, itu nanti bisa jelaskan ya. Saya dalam hal ini mewakili kapasitas dua. Pertama, saya sebagai pemilik gedung klinik Medina, dan kedua, saya sebagai administrasi umum di Rumah Sakit Darurat Medina. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan pada saat ini. Pertama, sebetulnya gedung Medina ini adalah gedung yang disewa oleh dinas PEM di situ ya. Artinya manajemen PT Medika Medina Gunawan sebagai pemilik klinik tidak ikut campur dengan urusan pelayanan pasien. Itu pertama ya. Jadi PEM, bahwa gedung yang disewa oleh dinas. Itu sebagai kapasitas saya sebagai pemilik gedung. Nah, yang kedua, karena saya juga sebagai penanggung jawab di administrasi umum, maka saya akan menjelaskan kaitan dengan kondisi yang terjadi di Rumah Sakit Darurat Medina yang kondisinya, pengendaliannya, pengawasannya itu berada di bawah pemerintah Kabupaten Garut. Dalam hal ini, pertama Dinas Kesehatan dan juga RSUD. Ya. Jadi di sini sudah saya pikir jelas ya, bahwa RSDC ini tidak ada kaitannya dengan saya sebagai pemilik gedung, tidak ada hubungannya dengan jajaran komisaris, direksi dan sebagainya. Karena berdasarkan surat keputusan Bupati, gedung klinik Medina itu yang dijadikan rumah sakit darurat. Adapun untuk SDM-nya, sumber daya manusianya, mulai dari dokter, mulai dari relawan perawat, bidan, analis, farmasi, sampai security dan cleaning service, itu semua disuplai oleh dinas. Saya ambil contoh begini, relawan semua dikontrak oleh Dinas Kesehatan, tidak oleh perusahaan PT Medika Medina Gunawan. Artinya seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Darurat Medina adalah semua tanggung jawab Dinas Kesehatan. Ya, cleaning service saya menggunakan PT Amarta. PT Amarta melakukan kontrak dengan dinas, bukan dengan kami. Jadi jelas lah ya, bahwa SDM semua yang ada di RSDC adalah semua di bawah pengendalian Dinas Kesehatan.
Yang kedua, masalah akomodasi untuk urusan obat, untuk urusan makan minum, untuk urusan insentif dan sebagainya juga di bawah Dinas Kesehatan. Artinya Rumah Sakit Darurat Medina itu tidak mengajukan klaim ke Kemenkes, ya. Tapi semua akomodasinya, makan pasien, obat pasien dan sebagainya itu dinas yang bayar. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami sebagai pemilik gedung, ya. Karena semua dinas yang bayar. Saya ketika outbreak pertama juga diminta untuk ngurus balai diklat. Jadi waktu terjadi outbreak ketika di Medina full, saya juga diminta bantu untuk ngurus balai diklat. Sama, balai diklat juga SDM semua yang bahkan ada kontraknya. Mungkin Bapak bisa cek ke dinas, itu ada kontrak karyawan relawan. Gajinya berapa, insentifnya berapa, dan itu uangnya langsung ditransfer pada relawan yang bersangkutan. Ya. Jadi semua tata kelola untuk masalah yang begitu itu semua di bawah kendali dinas. Itu jadi POM ya untuk hubungan dengan Dinas Kesehatan. Yang kedua, Rumah Sakit Darurat Medina ini untuk masalah pelayanan, evaluasi, pembinaan berada di bawah kendali RSUD sesuai dengan keputusan Direktur RSUD Tunahhadapan Direktur yang mengatur tata laksana hubungan antara Rumah Sakit Darurat dengan RSUD. Tadi Dr. Denny sudah menyampaikan, Medina ini tidak bisa menerima pasien langsung tanpa rujukan. Jadi, pasien yang masuk ke RSDC ini adalah pasien yang telah melakukan hasil seleksi dari pihak RSUD. Kalau pasiennya itu tidak bergejala, anu jag-jagwa lintas, anu masih bisa lompatan, anu masih bisa main gaple, anu bisa main masih bisa ngopi, itu pasti diarahkan ke Medina. Karena pasiennya sehat, Pak. Saya selama dari September sampai sekarang ini stres, Pak. Saya sudah tidak pernah jalan-jalan, saya sudah tidak pernah ketemu dengan keluarga. Karena apa? Saya berada di zona merah yang berhubungan dengan orang yang sehat. Kalau di RSUD mungkin maaf ya, pasiennya relatif parah. Mereka sudah tidak bisa bergerak, ke toilet harus diantar. Kalau di Medina, Pak, pasiennya semua jarak jauh. Pasiennya sehat. Nah, mungkin saya juga akan menjelaskan terkait dengan video-video yang viral itu. Nah, ketika outbreak pada tanggal 19 September itu, yang pesantren Cipari sampai 130 orang itu, yang dijadikan rujukan pertama adalah Medina. SDM yang ada pada waktu itu, kita hanya punya 10 perawat dan 1 dokter, Pak, untuk merawat 130 orang. Karena kan kita baru jalan di pertengahan September, kontrak dengan dinasnya itu. Sementara terjadi outbreak. Bayangkan kita harus mengurus 130 orang pasien, anak-anak dari satu kelas pesantren itu yang kita tempatkan di bangsal itu. Dan perlu kami ketahui, perawat itu, Pak, tidak bisa masuk tiap menit, tiap waktu seperti perawat pasien-pasien yang sehat. Kami menjadwal 3 kali dalam sehari. Pagi ketika visit dokter, siang ketika makan siang, dan sore ketika visit dokter dan makan sore. Artinya, Pak, kami tidak bisa masuk tiap waktu. Karena apa? Pertama, kami juga harus menghemat yang namanya APD. Karena kan kalau memang misalnya APD-nya gratis, saya bisa tiap hari perawat tiap waktu perawat suruh masuk melihat ruangan dan sebagainya. Kan ini enggak, Pak. APD kita di awal September itu terbatas ya, Pak Jaya. Saya juga minta disuplai RSUD. Karena kondisi itu memang outbreak, kita belum siap sebetulnya. Saya baru ada 10 perawat, sementara pasien udah 130 lebih. Nah, kondisi santri itu kan jam-jam, Pak, yang mungkin dia baru datang dan sebagainya, memang itu di luar kendali kami. Karena kami tidak mungkin, Pak, pasien dimasukkan dalam satu ruangan dikunci, tidak mungkin kan, Pak? Karena mereka jarak jauh, Pak Yasin. Itu kami juga awalnya ketika viral foto video itu, kami udah saya konsultasi dengan RSUD. Ya udah, Pak, bagaimana kalau ruangan pasien itu kita kunci? Tapi kan tidak bisa juga, Pak. Karena mereka jarak jauh, mereka butuh udara segar. Tiap pagi mereka harus senam, ya kan? Ada senam di koridor itu. Mereka harus olahraga. Ya kan? Jadi memang ini dilematis bagi kami, Pak Yosef. Karena kondisi pasiennya jarak jauh, termasuk tadi yang halo gai itu. Karena mereka jarak jauh, dan kami tidak bisa memaksa mereka untuk diam di ruangan itu. Hanya memang mereka tidak bisa keluar. Dan kami juga sebetulnya sudah menerapkan aturan yang ketat bagi mereka. Tapi kan, Pak, yang namanya orang, dan perlu saya sampaikan sampai hari ini Medina itu, Pak, sudah merawat 1.425 orang, Pak. Dari September sampai sekarang itu.
Dan alhamdulillah 1291-nya sembuh. Sudah pulang selesai isolasi. Dan sampai hari ini hanya 28 orang yang kami rujuk ke RSUD. Artinya dari 1425 itu hanya 25 orang yang kami rujuk ke RSUD karena ada perburukan. Salah satunya kemarin ibu-ibu yang melahirkan. Di Medina ini Pak ada lebih 15 orang ibu-ibu yang hamil yang positif. Satu kemarin harus melahirkan Pak. Kami tangani sampai pembukaan 4 di situ. Karena kebetulan ada relawan yang bidan. Tapi kan kami tidak bisa Pak melakukan persalinan di RSDC. Yang mau yang kayak gitu kami harus rujuk ke RSUD. Gitu. Ya karena kan yang namanya di rumah sakit darurat kami juga kan tidak lengkap untuk sarana melahirkan dan sebagainya. Makanya itu dirujuk. Jadi dari sekitar 1425 ini hanya 28 yang dirujuk ke RSUD. Artinya dari sekian banyak yang dirujuk alhamdulillah sembuh. Nah jadi ya kami menyadari, mengakui dengan kesadaran dan juga dengan keterbatasan kami jumlah SDM itu, sementara hari ini aja ada 152 yang diisolasi dan mayoritas mereka orang jam-jam, ya kami tidak bisa mengontrol pergerakannya menit per menit Pak, karena mereka jarang jam. Mungkin kalau memang misalnya kami boleh memilih dan boleh, ya lebih baik memeriksa orang yang istilahnya dalam tanda petik untuk jam-jam. Mereka kan tidak akan bisa berbuat banyak. Karena ini Pak, mereka pengen ngopi, tiap koridor saya siapkan dispenser. Mereka bisa keluar, bisa ngopi, ya kan? Dan kayak di rumah aja, emang diperlakukannya kayak di rumah. Mereka makan sehari 3 kali dan kita buatkan grup. Kalau mereka butuh obat dan sebagainya, itu pasti kita suplai, gitu. Dan tadi juga ada menyinggung yang masalah minta masker gak ada. Itu memang terjadi di Medina. Begini kasusnya. Jadi perawat itu membawa peralatan medis ke kamar itu by order karena ada grupnya Pak. Bahkan ada yang ada yang minta pembalut wanita, ada yang minta pampers, itu pasti kita kirimkan dan semuanya gratis Pak, karena dinas yang menanggulangi. Nah kasus yang minta masker itu dia minta ketika perawat datang. Kalau dia mintanya di grup, misalnya ibu ruangan ini, saya kebetulan masuk di grup pasien itu, tiap detik itu ada yang minta obat batuk, ada yang minta pampers, itu pasti dikirim by pesan. Nah pasti saya udah konfirmasi ke Ibu Leli waktu itu, Dok, kata saya tuh, kalau memang dia mintanya tidak minta dulu di grup, pasti perawat tidak akan bawa, karena masker itu kan semuanya terbatas. Kalau memang misalnya dia minta, pasti ketika ada visit pasti kita kasih, gitu. Berkaca dari kasus ini, akhirnya dinas dengan kami bersepakat, ya udah pokoknya sehari kita kasih 1. Jadi mulai kasus itu Pak Yosef sampai hari ini itu tiap hari 1 orang dikasih 1 masker. Ya itu mah resiko dinas, uangnya dari mana? Yang penting saya minta masker itu dikasih. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang terjadi di Medina. Gitu. Nah kemudian juga perlu kami sampaikan sampai hari ini 13 relawan kami positif. Dan tidak mungkin kan RSDC kami tutup. Kalau memang misalnya kami tutup, mau kemana nih yang 152 orang? Jadi izin Pak Karnoto sampai hari ini itu ada 13 relawan yang di Medina itu yang positif. Dan mereka diisolasi di Medina. Jadi yang awalnya dia ngurus pasien, akhirnya dia sekarang harus diurus oleh temannya. Gitu. Kan tidak mungkin kami tutup Pak. Kecuali kalau memang misalnya pemerintah daerah dan Garut minta ditutup, ya kami tutup. Jadi ini adalah kondisi yang terjadi, yang sejauh ini terjadi. Jadi memang kami dilematis, meskipun kami secara ketat memberlakukan pengawasan terhadap satu persatu pasien, tapi dengan banyaknya pasien, kemudian dengan tingkat tingkat kebugaran mereka yang masih tinggi, pasti mereka masih akan bisa keluar. Dan kami kan tidak mungkin Pak mengunci ruangan, kata saya juga. Kalau ini bisa aja satu ruangan kunci, dibuka ketika misalnya untuk dikasih makan, ya kayak di kereng aja, kayak di kerangkeng kan nggak mungkin juga. Karena kami juga ada jadwal senam pagi, ya kan, di koridor dan sebagainya. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini di Medina ini ada 90 orang relawan yang bekerja. Perawatnya alhamdulillah ada 3 kali menambahkan menjadi 44 orang, cleaning service ada 18 orang, security ada 6, dokternya sekarang itu ada 6. Awalnya hanya 1 Pak,
Karena terus pertama saya minta ke dinas, ini nggak mungkin gitu dengan bahkan kami tuh sempat merawat hampir 250 pasien, Pak. Artinya kan kalau dilihat dari peraturan Kemenkes itu nggak cukup 6 dokter itu, karena perbandingan adalah 1:1 COVID itu seharusnya. Tapi kan juga terbatas. Ya mau nggak mau dengan SDM yang terbatas kami terus berupaya semaksimal mungkin. Dan mungkin hasil kerja kami di luar keterbatasan tadi, kami tidak bisa mengontrol waktu demi waktu, menit demi menit, sehingga kejadian misalnya yang santri ngadorong bed, kemudian ada yang halo guys itu, ya kami juga protokol kami visit itu hanya 3 kali, Pak. Gitu. Selain memang SDM perawat yang terbatas, juga kami juga kan harus menghemat APD. Kecuali kalau memang pemerintah menyiapkan APD misalnya sehari per orangnya mau dikasih 10, ya bisa jadi Pak, satu orang perawat bisa 10 kali masuk. Artinya kalau ada pasien yang nakal keluar dari kamar kan bisa ditegur. Nah ini adalah kondisi yang bisa kami jelaskan dan juga bisa kami sampaikan dalam forum yang mulia ini. Yang mudah-mudahan ini juga bisa memberikan istilahnya jawaban atau juga bisa sebagai klarifikasi dari kami. Namun kami menyadari bahwa itu memang terjadi di Medina. Karena apa ya, Medina kan merawat orang hijab-hijab, Pak. Kalau mungkin di RSUD karena maaf ya, yang parah-parah tidak mungkin Pak bikin halo-gayan gitu. Kalau di Medina kan jarak aja gitu. Mungkin itu penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, boleh dijawab atau tidak? Yang menjadi tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya Medina itu cuma disewa gedung. Ya, betul nggak Pak? Disewa gedungnya saja atau sama tenaga keperawatan semua? Hanya gedung, Pak. Tadi kan saya sampaikan, perawatnya itu kan relawan yang digaji. Relawan. Ya, relawan. Tapi relawan Medina berarti ya? Tidak juga. Enggak, perawatnya perawat di Medina gitu maksudnya. Sebagian perawat Medina yang jadi relawan. Jadi gini, yang namanya relawan itu bisa jadi orang Medina yang mau jadi relawan tapi putus Pak dengan Medinanya. Ya, oke. Dari Medina dia tidak digaji. Dia hanya mengenakan gaji dari Dinkes. Jadi artinya si relawan itu putus dengan Medinanya. Jadi dia tidak akan dapat gaji 2, dari Medina digaji, dari relawan enggak. Jadi semua urusan relawannya, nakesnya itu adalah tanggung jawab Dinkes semua. Berarti kalau boleh tahu nih, boleh diinikan, untuk sewa gedungnya itu berapa Pak? Itu terserah mau dijawab atau tidaknya, pertama. Terus untuk sarana dan prasarana kayak belangkar kayak itu, berarti itu milik Medina atau milik pemerintah? Begini, Medina ini memiliki kapasitas 275 bed. Ya, 50-nya adalah punya Medina. Nah, sisanya adalah milik Dinkes. Artinya yang milik Dinkes itu akan dikembalikan setelah COVID ini selesai. Karena di klausul perjanjian kontraknya itu adalah, jadi Medina menyiapkan 50 bed sesuai dengan kapasitasnya rumah sakit tipe D yang 50 bed. Kekurangan bednya adalah diisi oleh dinas. Itu artinya yang 225-nya itu adalah milik Dinkes. Yang kalau COVID sudah beres itu pasti dikembalikan. Yang rencananya bed itu akan digunakan untuk rumah sakit di Limbangan. Kalau yang saya dengar ya, artinya kalau beres COVID, bed yang sisa yang dibeli dinas itu akan dikembalikan milik dinas dan akan ke rumah sakit Limbangan, konon begitu. Jadi Medina itu hanya gedung dengan fasilitas 50 bed, kemudian listrik, kemudian lift, wifi, air itu dari kita. Jadi yang lainnya itu dari dinas. Akomodasi, makan pasien, obat, dan itu semua dari dinas gitu. Ya, karena kita mah hanya gedung aja. Berarti beberapa kasus, anggap kasus gitu ya, yang terjadi dari mulai santri terus dari mulai yang halo gaya itu, kita saya sendiri bisa simpulkan bahwasanya itu adalah kurangnya pengawasan atau kurangnya perawat berarti Pak ya. Ya, makanya kami ini saat ini ya setidaknya kan saya menyampaikan kalau misalkan ini, kecuali kalau misalkan tidak disampaikan, saya sampaikan ke pihak rumah sakit, tolong ditambah lagi gitu kan, biar tidak terjadi hal-hal yang diasumsi publik itu sangat, ya bayangkanlah gitu kan, bagaimana publik memberikan asumsi terhadap pasien positif corona karena mereka tidak tahu gitu kan positifnya itu seperti gimana. Yang jelas kan mereka positif gitu kan, tetapi bisa main, bisa segala macam. Nah itu kan bisa
asumsi publik yang menilainya yang menjadi salah seperti itu maksud saya Pak. Ya. Nanti kan bisa dievaluasi bahwasanya ini kurang perawat, ini kurang dokter, kurang segala macamnya. Biarkan intinya ini pandemi ini biar cepat selesai gitu kan. Terus masyarakat itu jadi serius gitu kan. Nah, kenapa masyarakat ini asumsi masyarakat tidak serius? Karena yang dirawatnya juga main-main gitu kan. Nah, seperti itu yang saya tidak inginkan itu seperti itu maksudnya Pak. Iya Kang, Ya, saya juga terus mengajukan permohonan ke dinas untuk melakukan penambahan nakes karena jujur kurang. Kalau Bapak tahu urusan cuci baju aja Pak itu ditangani sama kita Pak. Jadi baju pasien itu kita yang nyuciin. Dan kita punya laundry hanya 3 orang. Sementara kalau pasien saat ini 100 Itu masuk kontrak Pak. masuk kontrak Oh, dan itu. itu kurang. Kalau masuk kontrak nggak apa-apa. berarti. Iya, tapi kan itu kurang Pak. Kasihan Pak. Petugas laundry saya itu hanya 3 orang. Sementara bayangkan Pak, 150 orang kalau nyuci baju barengan itu gimana Pak? Ini artinya memang kami Oke. juga kan terus menyampaikan hal seperti ini juga ke dinas. Tapi kan ya kita juga kan dinas juga kan banyak yang harus diurus ya. Akhirnya kita harus berjalan dengan seadanya gitu Ya. Pak. Oke, gini sebentar. Saya aturkan banyak terima kasih kepada perwakilan dari Medina yang telah memaparkan begitu paripurna dan mungkin ini adalah salah satu menjadi bahan buat kami karena memang terus terang saja informasi di luar bahwa penanganan Madinah kurang dan lain sebagainya sekarang sudah clear bahwa di Madinah sesungguhnya itu hanya sewa tempat saja gitu kan. Jadi kalau sewa tempat, kalau misalkan ada tadi 150 bed per hari berapa dikalikan berapa jadi